Salam anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam acara Sekolah Minggu Online. Nah, Om harap semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat pemeliharaanmu, buat penjagaanmu, dan perlindunganmu sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan beribadah. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang sukacita, berikan kami hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaanmu, buat semua yang Kau berikan buat kami sepanjang minggu ini. Kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Apa kabar Kakak Wiwi? Baik. Apa kabar Kakak Wiwi? Baik Kak Eva. Wah, ini Kak Eva seneng banget disamani sama Double W. Ada Kakak Wiwin dan ada Kakak Wiwi. Dan ada juga adik-adik di rumah. Semuanya happy? Dengar gak happy gak? Happy Happy ya. Hari Minggu berarti ya. Hari Minggu selalu happy. Tapi setiap hari semuanya harus selalu happy. Karena kita semua happy, kita mau memuji Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri di rumah, bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian. Happy ya, happy ya. Bergerak loh badannya di rumah biar sehat. Jadi penyakit semuanya jauh dari kita kalau kita bersukacita, benar? Masih siap puji Tuhan? Siap Kak. Puji Tuhan, kita akan pujian KASIH. Pakai gerakan lagi ya, biar kita sama-sama bergerak, biar jadi sehat. Puji Tuhan. Kasih
kesabaran, jadi nggak boleh marah-marah ya, jangan marah-marah, dan penguasaan diri, harus sabar semuanya. Puji Tuhan. Sekarang adik-adik di rumah silahkan duduk, siapkan hatinya. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kekuatan di hidupku. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita melalui firman Tuhan. Kami boleh datang kepadamu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam mendengar akan firman-Mu. Beri kami hati yang mau dengaran kepadamu Bapa, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membagikan cerita firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Kau hadir bersama kami dan Kau akan memberkati kami melalui cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gratia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Berkata apa? Kita baca ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, anak-anak pasti pernah membantu temannya, pernah membantu orang tua, pernah membantu kalau punya adik, membantu kakak, ya.
Nah, di firman Tuhan hari ini kita harus membantu semua orang ya. Kita harus punya hati yang penuh kesabaran, lemah lembut, penuh kasih. Kita membantu orang lain ya. Kita jangan suka marah-marah, tapi kita memperhatikan juga orang lain, punya kasih. Karena firman Tuhan mengajarkan pada hari ini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasih dan juga saling membantu. Di firman Tuhan ada cerita seorang anak, seorang pelayan yang membantu tuannya. Dia mengasihi tuannya. Tuannya ini sakit kusta, seluruh tubuhnya itu, orang kusta itu rusak. Kusta itu adalah penyakit jaringan di kulit. Nah, semua ini tuannya ini seorang panglima loh, seorang panglima, tapi dia sakit. Nah, dia sakit kusta. Lalu pelayannya ini dia memberitahu, dia ingin supaya tuannya sembuh. Nah, ini berarti anak ini punya kasih, pelayannya ini ya. Seorang pelayan ini dia punya kasih kepada tuannya. Dia tidak mau tuannya sakit terus. Kemudian anak ini bilang, ada seorang nabi namanya Elisa. Dia suka menyembuhkan, bisa menyembuhkan orang sakit. Gitu anak-anak. Nah, kita akan lihat ya kisahnya. Nah, ini ada seorang pahlawan. Dia adalah panglima tentara kerajaan Aram. Dia namanya Naaman. Nah, suatu hari Naaman ini menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Ya, dia sangat menderita, tidak bisa dia berperang kalau dia sakit. Nah, istri Naaman dia jadi bingung, sedih. Tapi seorang anak perempuan Israel, pelayannya Naaman, dia punya rencana. Nah, rencananya itu bukan rencana yang jahat, tetapi rencana yang baik. Karena rencananya dia itu mau membantu ternyata anak-anak. Dia menunjukkan kasih kepada tuannya. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Dia berikan info seperti itu. Dia ingin tuannya sembuh. Ya, dia dengan sabar dia memberitahu tuannya, anak ini, pelayan ini. Nah, kemudian pergilah Naaman dan pasukannya, karena dia adalah panglima, dia banyak anak buahnya. Dia pergi membawa persembahan, perak, emas, dan pakaian untuk diserahkan kepada nabi yang sudah diinfokan oleh pelayannya itu yang tadi diberitahu. Nah, nabi itu namanya Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa tidak mau keluar menemui Naaman. Tapi dia menyuruh pelayannya untuk menemui Naaman. Ya, dia bilang kepada Naaman, pelayan Nabi Elisa ini memerintahkan supaya Naaman nanti mandi di Sungai Yordan selama 7 kali supaya sembuh. Nah, Naaman bingung, kok yang menemui bukannya Nabi Elisa, terus disuruh mandi lagi di sungai selama 7 kali. Nah, Naaman ini jadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Naaman ini tadinya dia tidak ada roh kesabaran ya, ini anak-anak ya. Dia tidak
Senang rupanya. Kok saya ini orang terhormat tidak mau ditemui oleh Elisa, ya? Tapi saya disuruh mandi di sungai yang kotor. Naaman seperti itu. Nah, tiba-tiba ada yang berusaha mendekati Naaman, yaitu prajuritnya Naaman. Dia memohon agar Panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Baik ya prajuritnya ini. Dia ingin supaya tuannya ini juga sembuh. Ya. Terus dia menyarankan Panglima Naaman, ayo. Dia kasih semangat. Ya. Dia tidak membiarkan Panglima Naaman ini sudah kesal, sudah jengkel, sudah bingung. Nah, prajuritnya ini membantu supaya Panglima Naaman mau taat kepada Nabi Elisa. Nah, akhirnya Naaman pun pergi ke Sungai Yordan. Anak-anak, di Sungai Yordan Naaman mandi sebanyak 7 kali. Ya, dia masuk ke dalam sungai 1 kali. Ya, belum sembuh, kustanya masih ada. 2 kali, aduh belum sembuh juga. 3 kali, 4 kali, ada yang kasih semangat sama dia. 5 kali, aduh kok belum sembuh juga. Aduh, harus sabar ini. Wah, perintahnya kan 7 kali, tidak boleh menyerah. 6 kali, 7 kali. Wah, ketika dia lihat, ketika dia muncul di permukaan air 7 kali, sudah 7 kali dia muncul, penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Wow, dia senang sekali, dia gembira. Ya, sebanyak 7 kali, 7 itu angka sempurna. Akhirnya penyakit Naaman sembuh. Nah, Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa, ya. Kepada Nabi Elisa diberikan emas, diberikan pakaian, diberikan perak, ya, pada Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa tidak mau, menolak. Nabi Elisa ini menolak karena dia melayani bukan dengan dia melihat harta, ya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Maksudnya karena Elisa hanya pelayan, tapi siapa yang menyembuhkan? Tuhan yang menyembuhkan. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Sudah sembuh, senang dia ya, sudah mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita sabar, kalau kita punya kasih, pasti mujizat itu terjadi ya. Tuhan Yesus senang kalau kita sabar dan taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati ya. Panglima Naaman harus rendah hati kalau mau sembuh ya. Nggak boleh sombong, nggak boleh marah-marah, harus lemah lembut ya, nggak boleh marah-marah, dan harus sabar 7 kali, harus taat dia melakukan perintah Tuhan ya. Dan kita bersyukur ada orang-orang yang mau membantu, memberikan informasi, memberi semangat, seperti prajuritnya Naaman, dia beri semangat kepada Naaman. Kalian juga anak-anak harus membantu, memberi semangat kepada orang-orang yang sedang sedih, yang sedang susah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa bagi gereja-gerejamu. Berkati supaya kami tetap dapat beribadah
dengan kondisi seperti ini Tuhan, tanpa adanya halangan. Tuhan, kami juga berdoa pulihkan bangsa kami Tuhan, karena kami yakin hanya Engkau yang dapat memulihkan bangsa kami. Tuhan, maafkan kami jika kami sering mengecewakan-Mu, maafkan kami jika kami sering berbuat salah. Tuhan, kami juga minta lindungan-Mu, lindungilah kami dari segala macam penyakit, virus, dan bahaya di luar sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat ibadah hari ini. Kita telah menerima berkat firman yang luar biasa. Ingat, adik-adik, firman Tuhan tidak hanya didengar saja, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita berada, dengan siapa saja kita berhadapan. Nah, sebelum berpisah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah menyertai ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkat firman yang kami terima Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami semua untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, di mana kami berada, dengan siapa saja kami berhadapan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau menyertai hari-hari kami semua, melindungi kami, sehingga minggu depan kami dapat kembali beribadah online. Kiranya Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anak katakan bersama-sama, amin.